Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video resume substansi adaptif dan kolaboratif. Perkenalkan, nama saya Tafnazani Nurrahim. Saya peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia gelombang 2 angkatan 4 dari Balai Diklat Keagamaan Makassar. Pada video sebelumnya, saya membahas mengenai nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan loyal. Untuk kali ini, saya akan fokus pada nilai selanjutnya, yaitu adaptif dan kolaboratif. Mari kita membahas nilai adaptif terlebih dahulu. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Lantas, bagaimana dengan panduan perilaku atau kode etik dari adaptif? Yang pertama, cepat menyelesaikan diri menghadapi perubahan. ASN harus memiliki kemampuan yang mudah untuk menyesuaikan adanya perubahan beserta dengan gagasan barunya. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. ASN senantiasa menggali ide dan gagasan kreatifnya untuk berinovasi, khususnya ketika menghadapi masalah tertentu atas akibat adanya perubahan situasi dan kondisi, baik karena problematika maupun karena tuntutan modernitas global. Kemudian yang ketiga, panduan perilaku kode etik adaptif yaitu bertindak proaktif. ASN harus proaktif terhadap inovasi, kontekstualisasi, dan eksekusi. Maka dengan panduan perilaku tersebut akan mendapatkan dampak penerapan budaya adaptif. Apa saja dampak tersebut? Yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kemudian yang kedua, dapat memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Kemudian, mendorong jiwa kewirausahaan. Dan yang terakhir, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Itulah dampak penerapan dari budaya adaptif. Jika kita melihat situasi kantor atau perusahaan di lingkungan kita, terdapat perbedaan dari kantor atau perusahaan yang adaptif dan kantor atau perusahaan yang tidak adaptif. Kantor yang adaptif sangat memperhatikan seluruh konstituen mereka, khususnya pelanggan, dan mengawali perubahan bila diperlukan untuk mendukung kepentingan yang terlegitimasi, meskipun harus menanggung resiko. Berbeda dengan kantor yang tidak adaptif, mereka cenderung berperilaku tertutup, politis, dan birokratis. Akibatnya, mereka tidak mengubah strategi dengan cepat untuk menyesuaikan diri atau mengambil keuntungan dari perubahan lingkungan bisnis. Kemudian, kantor yang adaptif memperhatikan pelayanan publik dan pegawainya. Mereka juga sangat menghargai orang dan proses perubahan yang dapat menghasilkan perubahan yang bermanfaat. Berbeda dengan kantor yang tidak adaptif, mereka lebih memperhatikan diri sendiri, kelompok kerja yang terdekat dengan beberapa produk yang berkaitan dengan kelompok kerja. Mereka lebih menghargai proses manajemen yang teratur dan dengan resiko yang berkurang daripada inisiatif kepemimpinan. Jadi itulah nilai dari adaptif. Kemudian untuk selanjutnya, mari kita membahas substansi yang kolaboratif. Kolaboratif merupakan tindakan untuk bekerjasama dengan pihak lain untuk mencapai tujuannya secara bersama-sama. Kemudian, apa dan bagaimana panduan perilaku kode etik kolaboratif? Yang pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. ASN harus memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh stakeholders, baik di dalam maupun di luar organisasi,
Untuk apa? Untuk menciptakan berbagai inovasi dan kebaikan bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. ASN harus memiliki kemampuan khusus untuk membangun kepercayaan, negosiasi yang baik, dan terbuka sehingga dapat ditetapkan outcome bersama. Kemudian yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan dari berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. ASN harus mampu mengetahui potensi sumber daya manusia beserta tupoksinya dari instansi lain. Untuk apa? Untuk dimanfaatkan dan mencari titik persamaan untuk mencapai tujuan bersama, sehingga semua itu dapat dicapai secara kolaboratif. Di dalam proses menjalin kolaborasi harus melalui beberapa hal, yaitu trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholders mitra kolaborasi. Kemudian yang kedua, face-to-face dialog, yaitu melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Kemudian yang keempat, pemahaman bersama, yaitu berkaitan dengan kejelasan misi, definisi terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang terakhir yaitu 5. Menetapkan outcome bersama. Faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah yaitu yang pertama, ketidakjelasan batasan masalah dan perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Yang kedua, biasanya yaitu dasar hukum kolaborasi yang tidak jelas. Aktivitas kolaborasi perlu teman-teman ketahui sesungguhnya dapat berupa kerjasama yang informal, seperti perjanjian bantuan bersama, kemudian memberikan pelatihan, menerima pelatihan, perencanaan bersama, kemudian menyediakan peralatan atau menerima peralatan, memberikan bantuan teknis atau menerima bantuan teknis, serta memberikan pengelolaan hibah atau penerimaan pengelolaan hibah. Jadi itulah materi video resume substansi nilai adaptif dan kolaboratif. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.